Gelap dan tak tersentuh sinar matahari, tak peduli meski siang ataupun malam. Inilah kondisi yang menggambarkan pemukiman padat di Gang Venus, Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Lokasi tersebut merupakan salah satu pemukiman padat penduduk, bahkan masuk dalam kategori pemukiman terpadat se-Asia Tenggara. Bukan tanpa sebab, minimnya pencahayaan di lokasi ini karena terlalu rapatnya bangunan rumah semi permanen warga setempat yang berdempetan antara satu sama lain hingga tidak menyisakan ruang agar cahaya matahari bisa masuk ke lokasi tersebut. Tidak masuknya cahaya matahari membuat pemukiman ini terkesan kumuh. Bahkan jika masuk lebih jauh lagi ke dalam, terkesan kita sedang memasuki labirin dengan kondisi kelembapan udara tanpa matahari yang dapat dirasakan saat kita berada di dalamnya. Bangunan semi permanen setinggi 2-3 lantai ini tak jarang setiap lantainya dihuni oleh keluarga yang berbeda. Memang terdapat beberapa pemukiman padat di kawasan Tambora, namun Gang Venus di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora merupakan lokasi hunian terpadat dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai ribuan jiwa yang tinggal di dalamnya. Sejumlah warga di lokasi mengatakan meski pemukiman yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun ini sangat padat dan sirkulasi udaranya minim hingga rentan timbulnya penyakit, namun mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah yang mereka tempati sekarang. Terlebih perputaran ekonomi dan pendapatan dari sebagian warga di lokasi ini mengandalkan penjualan dari usaha mereka berdagang. Saya di sini dari tahun 2010. 2010, Ibu kan pendatang nih ya, berarti udah cukup lama juga, hampir belasan tahun. Iya. Kenapa Bu memilih tinggal di tempat ini gitu Bu? Ya karena ikut suami aja, karena suami di sini kan lama dia dari kecil. Tapi Ibu gimana selama belasan tahun juga tinggal di tempat ini gitu? Kalau siang cukup gelap kayak gitu. Ya enak aja sih, kalau siang bisa istirahat, emang sih rame juga. Oke, tapi kalau misalkan kayak untuk lewat kayak gitu suka ini nggak sih, sempit gitu, ngerasa padat banget gitu? Ya kayaknya sempit, padat juga iya, sini kan penduduknya lebih banyak. Tapi kalau Ibu sendiri mau ini nggak Bu, mau untuk pindah atau memang udah di sini aja deh gitu? Ya untuk masalah pindah ya enggak juga sih, namanya ikut suami ya, rumahnya di sini aja, nggak kemana-mana. Kalau di sini kayaknya jarang sih, paling yang gejala-gejalanya paling kayak batuk pilek aja sih, kalau yang berat-berat nggak ada. Di sini ya udah cukup lama. Kalau untuk pribumi mah ya, terkecuali ya pengontrak, pendatang ya seperti itu aja. Iya, sebagian ada yang dikontrak, ada yang ya tinggal sendiri, yang punya rumah sendiri. Tapi hampir kebanyakan sih kalau atas ya, terutama yang atas hampir kebanyakan ya dikontrakin rumahnya. Ini biasanya berapa sih Bu di sini Bu kalau misalnya kontraknya gini Bu? Rata-ratanya untuk nominal harga ya kisaran pasaran sih 300.000 per kamar ya. Ini kan minimnya sirkulasi udara yang berganti. Warga di sini sering terkena penyakit nggak sih, Bu? Ya alhamdulillah sih, enggak. Ya paling gitu aja umumnya, paling pilek, batuk. Tapi ya jarang sih, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri suka ada ini nggak sih Bu, kayak sosialisasi atau edukasi gimana caranya hidup di tengah sirkulasi gitu? Oh sering ada. Ya kita terkadang ngasih untuk dari pemerintah yang ngasih seperti itu solusinya ya. Tapi ya mungkin karena faktor ekonomi juga kan. Sebut Venus, kenapa nggak ada matahari masuk gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah semenjak gas kebakaran itu jadi tertata lah sekarang gitu. Dan warga pun udah mengerti ya gitu. Bu, tadi kita kan ke situ, Bu, ada masih beberapa gang yang terlihat gelap dan sirkulasi udara kurang baik tuh. Ya, Gimana sih, Bu, tempat itu rentan nggak sih, Bu, Buat penyakit? gitu? Kalau untuk penyakit ya palingan ya gitu, paling banyak kan yang terkena ada sih ya yang paru-paru gitu ada mungkin ya di situ. Tapi kita alhamdulillah langsung penanganan gitu, dan mereka pun mau diajak untuk ke puskesmas gitu. Udah cek kesehatan kan, kita juga ada posbindu, jadi ada untuk pengecekan juga gitu kan. Ada kader pun yang mengontrol jika ada orang yang sakit TBC itu dikontrol sama kita setiap bulannya, apa dia
balik ke puskesmas untuk ambil obat apa gitu. Kalau orang itu misalkan nggak balik lagi, kita datengin. Selain tidak layak huni, ada juga permasalahan lain yang mengancam keselamatan jiwa warga di lokasi ini. Mengingat padatnya bangunan dan material yang mudah terbakar, membuat permukiman ini masuk kategori zona merah, lokasi rawan terjadinya kebakaran. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran, pihak pengurus lingkungan mewajibkan warganya, khususnya bagi warga yang memiliki usaha konveksi, diharuskan memiliki alat pencegah kebakaran ataupun APAR di rumah mereka. Sementara itu, sebagai informasi, kawasan ini sebelumnya sempat diajukan penataan seperti Kampung Deret pada tahun 2020, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Diharapkan permasalahan tersebut menjadi perhatian serius sekaligus ajang evaluasi bagi Pemprov Jakarta dan juga jajaran pemerintah kota di bawahnya agar permasalahan pemukiman kumuh tersebut dapat terselesaikan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.